kiprah pelajar Batak dalam pusaran pergerakan nasional. Halo sahabat Oculus, bertemu lagi. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah pemuda Batak turut mewarnai pergerakan nasional di Indonesia. Kehadiran kaum migran Batak hingga dasawarsa pertama abad ke-20 nyaris tidak dapat diidentifikasi oleh masyarakat dan kelompok perantau lainnya yang bermukim di Batavia. Selain tergolong minoritas, mereka kecenderungan untuk menyembunyikan identitas kulturalnya karena memiliki stereotip negatif, seperti primitif, kasar, dan kanibal di kalangan masyarakat Bumi Putra di Hindia Belanda. Namun, sejak populasi migran Batak Taubakian meningkat, strategi untuk menyembunyikan identitas kultural tidak mungkin lagi dilakukan dan mereka pun mulai berani membuka diri. Dengan status sebagai pelajar Bumi Putra yang sangat dihormati oleh masyarakat Batavia kala itu, mereka berusaha untuk mengubah pandangan buruk tentang manusia Batak. Langkah awal yang diambil oleh para pelajar Batak di Batavia mencantumkan nama marga yang selama ini disembunyikan di belakang nama depan mereka. Selain itu, langkah yang justru lebih efektif dan menjadi ciri gerakan kaum terpelajar pada saat itu adalah dengan membentuk berbagai organisasi yang berbasis etnis di ibu kota Hindia Belanda, Batavia. Hal yang menarik, pada mulanya kegemaran bersepak bola menjadi media perekat para pelajar Batak di Batavia. Sejak 1917 telah dibentuk perkumpulan sepak bola bernama Batak Voetbal Vereniging BVV dan diketuai oleh Panangian Harahap yang kemudian digantikan oleh J.K. Panggabean. Dalam waktu singkat, BVV menjadi klub sepak bola yang disegani. Beberapa pesepak bola Batak, seperti di Hutagalung S. Siregar, dan Hisar yang berjuluk si Singapuer segera mencuri perhatian penonton sepak bola di Batavia. Selain itu, pertandingan sepak bola yang digelar oleh BVV merupakan salah satu wadah untuk memperkenalkan istilah Batak kepada masyarakat luas. Parade Harahap mencatat dalam pertandingan pertama yang digelar oleh BVV, sengaja diletakkan pengumuman di luar dengan mencantumkan kata Batak dalam ukuran yang besar. Pada awalnya para pesepak bola Batak ini harus menutup telinga karena mendapat cemoohan banyak orang. Namun tak lama kemudian, para penonton melihat bahwa orang-orang Batak tak seburuk yang mereka bayangkan. Orang-orang yang selama ini menyamar sebagai orang Padang itu ternyata bersih dan terdidik, bahkan fasih berbahasa Belanda. Dalam perkembangannya, tak hanya hebat di lapangan, BVV dikenal pula sebagai wadah untuk menghimpun orang-orang Batak di Batavia untuk membincangkan perbaikan nasib bersama dan memperkenalkan orang Batak tidak hanya di Batavia tetapi juga di kota-kota lain di Pulau Jawa. Kiprah BVV ini, menurut seorang berinisial Hari, tinggi, mendorong orang-orang Batak untuk keluar dari persembunyiannya. Sebagai organisasi Batak pertama, BVV juga berhasil membuat nama Batak yang sebelumnya jarang terdengar dan berkonotasi negatif, kemudian menjadi familiar dan positif di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan itu, dalam bintang Batak ditulis, Sairoham Jalamaju Manian BVV, Asalam Tortando Naguarni Batak di Jawa on. Bolendo Honon Holan Alani BVV Mangarjolo Sahali, Sombahon Tandagu Armi Batak di Batavia on. Endang Behoulam di Batavia Noengasut di Pulau Jawa on. Selamat dan majulah BVV supaya nama Batak semakin terkenal di Jawa ini. Dapat dinyatakan bahwa hanya BVV lah yang pertama kali membuat nama Batak terkenal di Batavia ini. Tidak hanya di Batavia tetapi di Pulau Jawa. Seperti para pelajar Jawa yang membentuk Yang Java 1918, pada mulanya para pelajar Batak bergabung dengan pula Yang Sumatera Bun JSB pada 1917 yang menawarkan slogan Persatuan Sumatera. Namun dalam perkembangannya, dominasi pelajar Minangkabau membuat slogan itu memudar sehingga membuat gerah berbagai kelompok pelajar dari etnis lain para pelajar Batak termasuk kelompok yang sangat vokal menentang, menjadi pihak yang menekan, dan terang-terangan menunjukkan ekspresi negatif terhadap keadaan di dalam JSB. Pada sisi lain, kegundahan terhadap dominasi Minangkabau dalam JSB terjadi karena di kalangan kaum migran Batak di Batavia, populasinya semakin meningkatnya populasi kaum migran Batak dan menebalnya kebanggaan terhadap identitas kultural yang selama ini mereka sembunyikan.
Kedua hal inilah yang membuat kaum pelajar Batak merasa tak ada gunanya lagi bergabung dalam JSB. Sementara Sanusi Pain, seorang tokoh Batak yang terkemuka kala itu, berpendapat bahwa sangat mustahil untuk mengharapkan kerjasama antara para pelajar dari Minangkabau dan Batak dalam JSB karena sejarah masyarakat dua suku bangsa yang bermukim di Sumatera ini sangat berjauhan. Hasrat ini setidaknya dilandasi oleh dua aspek. Pertama, orang-orang Batak merasa telah mencapai peradaban yang baik. Kedua, membutuhkan wadah untuk mempertanggungjawabkan perjuangannya dalam hubungan dengan nasionalisme selanjutnya. Dalam perspektif itu, mereka berpandangan perjuangan yang satu tidak meniadakan perjuangan yang lainnya sehingga siapapun yang bergelut dalam dunia pergerakan harus memperhitungkan kebinekaan budaya. Berkaitan dengan pembentukan JBB, dalam tulisan bertajuk Nasionalisme yang dimuat di terbitan yang sama, Sanusi Pain menyebut pembentukan Perhimpunan Pemuda-Pemuda Batak bukan berarti upaya pembongkaran terhadap JSB, namun untuk menumbuhkan persaudaraan dan persatuan orang-orang Sumatera karena Sanusi Pain sekali memilih dalil bahwa kekuatan suatu bangsa sebagian terdapat dalam kebudayaannya. Maka dengan berpikir secara konsekuen kami telah sampai kepada kesimpulan bahwa suatu yang Batak pun mempunyai hak untuk berdiri. Setahun setelah pembentukan JBB, pada 24 Oktober tahun 1926, di Bandung diadakan sebuah pertemuan untuk berbagai persoalan penting berkaitan dengan organisasi pemuda Batak ini. Salah satu hal yang disepakati adalah pembentukan kepengurusan baru. Selain itu, dirumuskan pula tujuan dari organisasi pemuda Batak yang mencakup penyediaan wadah bagi para pelajar keturunan Siraja Batak supaya saling berkenalan, seperasaan, dan seia sekata di dalam memajukan dan mengharumkan nama Batak, memupuk dan melestarikan budaya Batak agar jangan ditinggalkan oleh generasi muda Batak, memupuk persahabatan dengan suku lain yang ada di Nusantara. Pasca pertemuan di Bandung, hubungan antara JBB dan JSB sempat menegang. Salah satunya terlihat dalam pertemuan yang diorganisasi oleh Yang Java pada 20 Februari tahun 1927 untuk mengagas pembentukan Yang Indonesia yang dihadiri wakil-wakil dari Yang Ambon, Yang Minahasa, Yang Sumatera, Pasundan, Yang Batak, dan Studenten Uni. Pada kesempatan itu diusulkan agar setiap perkumpulan pemuda berhak menjadi anggota Yang Indonesia kelak dibentuk. JSB sendiri mempersoalkan status anggotanya dalam Yang Indonesia yang tidak perlu lagi menyertakan wakil dari JBB karena organisasi ini merepresentasikan penduduk khusus yang bermukim di Sumatera dan pada kenyataannya sebagian anggota JBB juga merupakan tergabung JSB. Terlepas dari silang pendapat di antara JBB dan JSB, kedua organisasi kepemudaan ini terbukti dapat bekerja sama walaupun masing-masing tetap menjaga jarak. Namun setelah Kongres Pemuda kedua 1928, kiprah kedua organisasi justru meredup. Perseteruan ini kemudian menjalar ke berbagai organisasi lain yang dibentuk kaum migran Batak di Batavia. Hal ini juga mendorong pembentukan berbagai perkumpulan baru, seperti Angkolabon, Mandailingersbond, Kristelicki Studiefond di Toba dan Pardemuan Batak Toba yang merepresentasikan Pua Angkola, Mandailing, dan Toba.